Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara semester 3. Di sini kami dari kelompok 5 yang dimana kami berisikan 8 anggota. Perkenalkan, nama saya Jenny Trianti Hili, NIM 22210043. Saya Francisca Raniati Pasi, NIM 22210050. Saya Femini Seran, NIM 22210015. Saya Anita Bani, NIM 22210026. Saya Oktavianus Pupu, NIM 22210022. Saya Delviana Kiksean, NIM 22210032. Saya Yanuris Nahat, NIM 22210024. Dan saya Edmundo Gabriel Frederick Meo, NIM 22210019. Jadi baik, dalam video pembahasan kami kali ini, di sini kami akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Dalam pembahasan kami mengenai pengambilan keputusan ini, terdapat 5 subpokok yang nantinya akan kami bahas, yang dimana yang pertama itu terdapat kategori pengambilan keputusan, yang kedua itu terdapat teknik pengambilan keputusan, yang ketiga itu terdapat pendekatan pengambilan keputusan, yang keempat itu terdapat metode pengambilan keputusan, dan yang kelima itu terdapat teori pendekatan pengambilan keputusan. Nah, tanpa memperpanjang waktu, yuk kita simak video berikut ini. Pengambilan keputusan. A. Kategori keputusan. Dilihat dari segi perolehan informasi dan cara memproses informasi tersebut, keputusan juga dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yakni keputusan representatif, keputusan empiris, keputusan informasi, dan keputusan eksplorasi. Yang pertama, keputusan representatif. Suatu keputusan dapat dikatakan representatif apabila pengambilan keputusan menghadapi informasi yang cukup banyak dan mengetahui dengan tepat bagaimana memanipulasi informasi tersebut. Yang kedua, keputusan empiris. Suatu keputusan dikatakan empiris apabila miskin informasi tetapi memiliki cara yang jelas untuk memproses informasi pada saat informasi tersebut diperoleh. Yang ketiga, keputusan informasi. Suatu situasi yang kaya informasi tetapi diliputi kontroversi tentang bagaimana memproses informasi itu. Dalam keadaan seperti ini akan menghasilkan apa yang disebut keputusan informasi. Dan yang keempat, keputusan eksplorasi. Situasi yang miskin informasi dan tidak ada kata sepakat tentang cara yang hendak dianut untuk memulai informasi. B. Teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan fakta. Menurut MC Griu, penerapan teknik pengambilan keputusan didasarkan atas keputusan terprogram dan tidak terprogram sebagai berikut. Yang pertama, keputusan terprogram. Bagian A, tradisional. Yang pertama, kebiasaan. Yang kedua, pekerjaan rutin dan prosedur operasional yang baku. Yang ketiga, struktur organisasi. B, modern. Yang pertama, riset, operasional, analisis, matematik, simulasi komputer. Yang kedua, proses data elektronik. Keputusan tidak terprogram. A. Tradisional. Yang pertama, heuristik. Yang kedua, rule of the thumbs. Yang ketiga, dengan seleksi dan latihan bagi para eksekutif. B. Modern. Yang pertama, melalui pelatihan bagi para pengambilan keputusan atau manajer. Yang kedua, menciptakan program komputer. Pendekatan pengambilan keputusan. Para ahli di bidangnya telah memperkenalkan berbagai pendekatan dalam proses pengambilan keputusan dengan tidak mengesampingkan model-model lain. Berikut disajikan 2 contoh model yang dapat digunakan, yaitu yang pertama model Brinkall, yang kedua model MC Griu. Dalam ilmu sosial, rasionalitas meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, para pembuat keputusan mengetahui tujuan yang relevan. Yang kedua, pembuat keputusan mengetahui kriteria untuk menilai tujuan. Yang ketiga, mereka memeriksa semua alternatif untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mereka memilih alternatif yang paling efisien. D. Metode pengambilan keputusan. Cara dalam mendekati analisis pengambilan keputusan sangat bervariasi. Yang pertama, metode rasional, metode klasis yang secara implisit mencakup model birokratik dari pengambilan keputusan. Yang kedua, mode tawar-menawar
inkremental. Metode ini dianggap sebagai model paling mendasar dalam aktivitas politik. Yang ketiga, metode agregatif. Metode ini mencakup teori Delphi yang teknik-teknik pengambilan keputusan yang berkaitan. Yang keempat, metode keranjang sampah. Metode ini merupakan model yang dikembangkan oleh Marx and Olson. Teori pengambilan keputusan. Sehubungan dengan pendekatan yang telah diutarakan sebelumnya, maka lahirlah berbagai aliran yang menampilkan teori-teori pengambilan keputusan yang berbeda. 1. Aliran birokratik memberi penekanan terhadap arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Yang kedua, aliran manajemen saintifik atau teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan kepada elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Yang ketiga, aliran hubungan kemanusiaan. 4. Aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi input menjadi output dan harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. 5. Aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. 6. Aliran analisis sistem. Jadi baik teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun nama ahli, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe. Dadah!